Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita semua sehat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sharing bersama bagaimana berpikir positif untuk melepas mental block di tengah badai corona. Tadi sudah kami tayangkan, insya Allah di bulan Agustus, Bait Qur'ani akan menyelenggarakan sebuah acara besar yang akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional dalam acara launching dan bedah buku Santri Bait Qur'ani mulai dari MI, MTS, dan MA. Kami berharap ibu-ibu bisa mensupport anandanya untuk gemar menulis, motivasi anandanya untuk menulis, bisa sehari 2 baris, bisa sehari setengah halaman, bisa sehari 1 halaman. Nanti kalau sudah selesai tulisannya, bisa nanti menghubungi pihak sekolah, nanti pihak sekolah bisa menghubungi pihak pondok pesantren, tulisannya bisa nanti diterbitkan dan dibedah. Pada corona tahap awal sebelum tahun ajaran baru sekarang, kita menyelenggarakan acara besar. Sebagai indikator ulama besar itu memiliki kemampuan di bidang ilmu. Kemampuan di bidang ilmu itu dia tunjukkan salah satunya di dalam kemampuan bicara. Kita untuk mengukur itu semua, mempersembahkannya kepada umat, kita sudah menyelenggarakan Gebiar Indonesia Menghafal. Potensi yang kedua yang kita asah dari anak-anak itu adalah kemampuan menulis. Anak-anak sudah diajarkan tahfiz Al-Quran, tarjamah Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis, ya, akhlak. Nah, dari ilmu-ilmu itu anak-anak bisa menghukumi fakta kehidupan. Dia tuliskan dalam sebuah buku. Nah, dari itu kita sudah memfasilitasi anak-anak ya untuk mengasah kemampuannya menjadi ulama besar, itu mampu menulis buku. Kita fasilitasi dengan melaunching buku para santri ya, mulai dari MI sampai MA dengan menghadirkan tadi tokoh-tokoh nasional. Insya Allah semuanya bisa hadir ya dan tidak berhalangan. Oke, pada kesempatan ini kita akan sharing sedikit ya masalah berpikir positif dan melepas mental block di tengah corona. Corona setelah Idul Fitri ini sangat mencekam sekali. Dulu mungkin kita hanya mendengar orang lain yang terpapar, ya enggak? Kita sering mendengar orang lain yang meninggal. Tapi sekarang hampir rata di keluarga, di ke-RT-an, di kelurahan, di kecamatan, rata. Sekeluarga terpapar. Kemarin Satgas silaturahmi ke Pondok Pesantren Bait Qur'ani, utusan Kapolsek, kita bermusyawarah untuk penyelenggaraan kurban. Beliau diantaranya yang disampaikan adalah untuk pisangan itu 200 orang per hari. Satu RT 25 orang. Berapa sih banyaknya jumlah warga di ke-RT-an? Kalau sehari 25 orang, rata nggak tuh? Rata nggak? Rata. Nah, tentu ibu sekalian,
setiap keluarga mengalami kecemasan, ketakutan, gelisah, resah, sedih. Ya enggak, Bu? Ya enggak? Nah, ya. Jangankan itu, ketika saya sakit dan harus isolasi sama Ustadz, itu secara kaget Fatimah kan pisah. Sampai kata kakaknya tuh tiap malam tuh menangis. Menangis tidak sadar. Setelah saya sehat, saya cek, betul dia. Di tengah tidur siang pun dia menangis mengigau. Artinya kan ada pertanyaan besar yang dia simpan. Kenapa saya tidak boleh ketemu Ibun? Ada apa dengan Ibun? Kenapa saya tidak bisa berjumpa dengan Ibun? Kenapa saya nggak bisa peluk Ibun? Kenapa saya nggak bisa lihat Ibun? Kenapa tiba-tiba Ibun hilang gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh dia pendam. Nah, itu contohnya, ya nggak? Kalau anak-anak, kalau ibu-ibu misalnya, mental block yang ada sekarang apa? Tidak ada harapan. Anak belum awalnya Juli kita sudah berbahagia, Juli anak bisa sekolah, ya nggak? Sekarang ternyata anak belum lagi masuk sekolah. Itu yang coret-coret siapa ya? Tolong yang namanya Pratama ya, moderator ya, dicolek. Baik, Ustazah. Jadi ibu-ibu itu punya mental block. Hari-harinya takut anaknya kena corona, takut suaminya terpapar, atau yang sedang sakit, takut nanti dibawa ke rumah sakit, takut nanti meninggal saat corona. Sangat menyedihkan sekali, ya enggak? Itu membuat apa? Membuat seorang ibu menjadi mau beres-beres, lemes, pusing. Diajak ngomong anaknya nggak nyambung, ya enggak? Karena mental block itu adalah sesuatu yang memenjarakan psikis kita. Psikis kita ini dipenjara, ditekan. Pemikiran kita ditekan. Kepala kita aja kalau ditekan begini. Ada nggak coba semua kepalanya ditekan begini? Coba ditekan begini. Ada merasa ada tekanan nggak? Ada ya. Nah, itulah yang namanya penjara. Penjara mental, penjara psikis. Coba dadanya semua ditekan. Nah, itulah namanya penjara mental. Jadi, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mencemaskan, ya kan? Hal-hal ketakutan, keraguan, kekhawatiran, itu semua menekan psikis kita. Kalau kaki kita ditekan, bisa bergerak dengan enak nggak? Leluasa nggak? Tidak bisa bergerak. Coba kan duduk, Ustazah, ibu-ibu semua. Tekan coba pahanya, atau betisnya ditekan ke arah kursi, ditahan. Bisa nggak? Susah nggak digerakkan? Susah. Nah, begitu juga psikis kita. Kalau ditekan oleh perasaan-perasaan negatif tadi, pikiran-pikiran negatif tadi, maka dia akan tertekan dan susah. Kita berpikirnya susah. Kalau kita berpikir susah, gerak tubuh kita menjadi susah nggak? Susah. Makan males, ngasuh anak males, cuci piring males, nyuci baju lupa, nyapu lupa, nyuapin lupa, ya nggak? Nah, hari ini kita sama-sama untuk sharing gimana cara melepas mental block itu. Ini nggak bisa ya dihapus ya coret-coretnya ya. Gimana caranya? Bisa, Ustazah. Mungkin bisa minta tolong sama Bu Aziza. Coba ya. Oke.
Di sini ya, kita perhatikan pelan-pelan. Nih. Ini sebelumnya ada nggak? Nih, ini ya. Jadi yang menekan mental kita itu sebetulnya adalah cara pandang. Cara pandang itu apa? Cara kita melihat sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu, kita udah takut duluan, jadi ada tekanan nggak? Ada tekanan. Kalau kita mendengar sesuatu itu menakutkan, mencemaskan, nah itulah yang memenjara mental kita, jiwa kita. Kalau ada perasaan kita itu ketakutan yang mencekam, nah itulah dia yang memenjarakan mental kita. Nah, ini namanya cara pandang. Bentuk dari cara pandang itu dengan cara melihat. Saya lihat itu serem banget. Ya Allah, itu banyak sekali ya saya lihat orang ngantri di pekuburan. Nah, itu lihat. Dia melihat, melahirkan sebuah ketakutan. Itu cara pandang. Dengan mendengar, dengan merasakan. Ya. Terus apa ini? Nah, cara pandang itu ada yang namanya cara pandang materialistik. Cara pandang materialistik tuh gini, Bu. Misalnya kita ngelihat orang sakit. Kita lihat, dia itu menderita, dia sakit. Iya kan? Kita ngelihat tuh materinya aja. Ada orang sakit, dia tuh sakit gitu, menderita. Atau kita mendengar, dia terjatuh. Berarti dia tuh sakit, lagi luka kakinya. Itu secara materi. Terus merasakan, kita rasakan nih. Kita rasakan, kita ketiban sakit sekarang. Sesek, pusing. Kita berkutat dirasa itu aja. Nah, itu namanya materialistik dia. Cara pandang materialistik. Jadi dia itu melihat, mendengar, merasakan apa yang tampak saja. Paham ya? Tapi sebagai seorang muslim, kita diajarkan oleh Allah wa Rasul tidak hanya melihat, mendengar dan merasakan sesuatu yang tampak saja, tetapi di balik itu. Misalnya, kita lihat orang itu sakit. Kita lihat sesuatu di balik itu. Masya Allah ya. Dia itu Allah muliakan. Dosanya Allah hapus. Allah kasih pahala terus dia. Allah siapkan surga. Artinya yang kita lihat apa? Sesuatu di balik yang kita lihat. Yaitu apa? Ridho Allah, pahala dan surga. Kita lihat orang meninggal corona. Sedih kali lah meninggal corona. Dibungkus plastik tadi kata Ustadz. Masukkan peti. Gak boleh lihat. Woi, kayak terhina betul mati corona. Kayak dibuang orang aja. Dulu ibu saya gendong saya. Sekarang dia meninggal kayak dibuang aja dia. Hancur hati saya. Nah, itu kita melihat fakta yang ada saja, melihat apa yang terlihat saja. Tapi kalau kita melihat di balik itu, Masya Allah, kemuliaan sungguh banyak yang didapat oleh ibu saya. Di mata manusia memang begitu cara penguburannya. Tapi insya Allah, orang yang meninggal, yang berjuang untuk sehat di tengah pandemi, membantu orang di tengah pandemi, dia terpapar corona, kemudian meninggalnya mati syahid. Kalau sudah meninggal mati syahid, Allah siapkan surga. Masya Allah, sungguh mulia kematian itu. Ya enggak, Bu? Itu namanya cara pandang muslim. Itu juga mendengar.
kita mendengar suaminya meninggal gitu. Luar biasa. Suamimu adalah orang-orang pilihan Allah. Banyak orang menginginkan mati syahid karena itu sebuah kemuliaan. Mati syahid disiapkan oleh Allah surga. Jadi di balik itu bukan mendengar suaminya meninggal. Ya menderita kali dia ya, anaknya banyak, makan dari mana dia. Nah itu berpikirnya materialistik saja. Ya, materi aja. Begitu juga merasakan. Ya Allah, sedih betul ditinggal orang tua. Ayah saya misalnya sakit. Oh, sedih betul dia sakit. Itu apa? Beliau dimuliakan oleh Allah, dihapus segala dosanya. Dihapus segala dosanya, ditambahkan pahalanya. Disiapkan surga untuknya. Menjadi bahagia enggak kita? Menjadi bahagia. Nah, artinya sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, cara pandang kita tidak hanya pikiran kita tidak hanya berpikir dan memandang hanya sebatas materinya saja, bendanya saja, rasanya saja, tetapi berpikir tentang hikmah di balik itu, ya, kebaikan di balik itu yang Allah berikan. Nah, ini perbandingannya. Kalau cara pandang materialistik, dia materi saja, melihat, mendengar, merasakan hanya sebatas materi. Merasakan itu dilihat juga, selain ya sebagai manusia ada naluri bakoknya, merasakan pasti ada rasa sakit, pusing, sedih, luka, kehilangan, kecewa. Tapi di balik itu dia langsung menangkap sebuah pemikiran cemerlang tentang ridho Allah, pahala dan surga yang disiapkan untuk orang-orang ikhlas, sabar dan syukur. Nah, untuk itu latihlah diri. Latih diri jangan terlalu lama berkutat di cara pandang materialistik. Tapi hijrahlah ke cara pandang seorang muslim. Mengapa kita harus hijrah? Karena kalau kita itu berpikirnya, melihat, mendengar, merasa hanya pada sesuatu yang ada saja, kita akan menderita, apalagi di tengah corona ini. Apa sih yang baik di tengah corona ini? Anak nggak sekolah, ya kan? Anak nggak sekolah, suami nggak kerja, misalnya. Kita di rumah saja. Yang ada apa? Hidup kita tersiksa, diperbudak oleh suasana. Ya, itu. Tapi kalau kita misalnya kita punya cara pandang muslim, berpikir di balik itu, ngelihat tuh anak-anak di rumah nggak sekolah. Ya Allah, mereka ini sumber pahala saya. Masya Allah, banyak nih pahala saya ya. Ya Allah, beri saya kekuatan. Dengar tuh anak-anak berantem tuh, Masya Allah, banyak sekali ya pahala ini. Mengalir terus, semoga mereka dikuatkan oleh Allah. Semoga ini jadi penguat akidah mereka, syariah mereka. Ini upaya Allah mentarbiyah mereka semua, mendidik mereka semua menjadi generasi yang handal, yang kreatif, inovatif, yang pandai menciptakan kebahagiaan sesuai dengan syariat. Nah itu bahagia, tidak diperbudak oleh suasana. Sekarang ini Bu, maaf ngomong, orang yang belum sakit itu bukan tidak sakit, menanti giliran sakit. Saking banyaknya orang sakit. Jadi kalau kita berpikirnya materialistik, maka kita akan tersiksa. Maka untuk itu
untuk melepas tadi penjara-penjara mental, maka kita harus punya pandangan sebagai seorang muslim, berpikir hikmah di balik musibah. Tapi kalau seorang muslim, kehidupan seorang muslim, dia melihat, mendengar, merasakan. Kalau Allah ridho, dia senang. Kalau dapat pahala, dia bahagia. Kalau dosanya dihapus, dia senang sekali. Kalau dijanjikan surga luar biasa, dapat harta yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga hidupnya tidak dijajah oleh suasana. Dia akan bahagia. Kalau bahagia, imun meningkat. Kalau bahagia, bisa ikhtiar cari solusi. Kalau bahagia, kuat ibadah. Insya Allah bisa mengatasi masalah. Ya. Terus bagaimana aktakan bahagia? Makanya suatu yang tidak mengenakan fakta ikhlas kita terima itu sebagai takdir Allah kalau sudah kejadian. Kita ikhlas berjuang keluar dari solusi, berharap ada pahala. Terus apalagi sabar. Sabar itu apa? Sabar itu terus berjuang, mencari solusi dari masalah yang kita punya sesuai dengan syariat Allah. Berharap ridho Allah semata, pahala Allah semata, surga Allah semata. Terus apa lagi? Syukur. Syukuri yang ada. Syukuri alhamdulillah masih ada yang sehat. Alhamdulillah lagi sakit belum tidak meninggal. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup di tengah banyak sekali orang meninggal. Ada yang meninggal pun alhamdulillah meninggalnya dengan cara syahid. Ya, jadi sikapi dengan ikhlas, sabar dan syukur. Ikhlas, sabar dan syukur itu intinya adalah berharap ridho, pahala dan surga Allah. Nah, kemarin kan secara rumusan Bu Nurul sudah kasih ya. Kemarin gimana? Bu Nurul bilang waktu takziah ya, sakit pahala. Jadi ketika ada rasa sakit, langsung kita berpikir positif. Ya, pahala. Jadi setiap ada rasa pusing itu pahala datang. Pahala. Ada meriang. 1 jam meriang, 1 jam pahala mengalir. Pusing, panas, dosa dihapus. Selama pusing dan panas itu dosa kita dihapus. Terus apa lagi? Surga disiapkan oleh Allah. Jadi ketika sakit, kita berpikir positif. Sebetulnya jangan terjebak dengan pusingnya, jangan terjebak dengan panasnya, jangan terjebak dengan meriangnya, jangan terjebak dengan coronanya. Tapi berpikir di balik itu, apa? Pahala bertambah. Dosa dihapuskan, surga disiapkan. Bahagia enggak? Bahagia artinya bagi seorang muslim sakit pun adalah kenikmatan. Jadi kalau begitu dia akan memenjarakan jiwa enggak? Tidak. Ya? Tidak. Jadi walaupun sakit ibadah juga senang.
imun meningkat, insya Allah cepat cepat sembuh. Kalau meninggal gimana Bu Nur bilang? Meninggal saat corona, syahid, syahid, syahid. Surga disiapkan. Jadi kalau keluarga meninggal saat corona dan terpapar corona, janji Rasulullah tadi apa? Ustadz sudah jelaskan panjang lebar. Akan Allah siapkan surganya sebagai orang yang mati syahid. Bahagia nggak? Kalau misalnya orang tuanya masuk surga, bahagia nggak? Bahagia. Kalau misalnya saudaranya terpapar corona, meninggal, dijanjikan masuk surga, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Tapi kalau hanya terpikir dengan prosesi penguburan saja, akan membuat kita menjadi depresi nggak? Terbayang-bayang nggak? Stres nggak? Iya, akan membuat kita terbayang-bayang, tertekan, sedih yang luar biasa. Tapi kalau ke gambar syahid, surga disiapkan, kita bahagia nggak? Bahagia. Toh kita doakan terus keluarga kita agar bisa berkumpul dalam surga Firdaus Allah. Nah, buat yang sehat, berpikir positif. Saya dikasih Allah sehat. Berarti saya disuruh oleh Allah wa Rasulullah untuk meningkatkan ibadah sebagai rasa syukur. Jadi kesehatan kita itu sebagai tanda dari Allah. Nurul, kamu sehat, tingkatkan ibadah. Disuruh oleh Allah untuk meningkatkan ibadah. Kamu sehat, berkorban untuk orang lain. Sehat, tingkatkan ibadah. Sehat, berkorban untuk orang lain. Ya, perhatikan. Nah ini, perhatikan hadis coronanya. Kalau kita jauh dari orang corona itu, maka kita jangan mendekat. Ya, paham? Tapi kalau kita sudah ada di wilayahnya, apalagi di dalam rumah, jangan kita tinggalkan. Luar biasa Islam itu. Jadi harus ada yang berkorban. Tapi harus pakai prokes. Coba kalau nenek-nenek kena corona, tinggal aja dia di rumah sendiri. Atau masukkan di ruangan tuh, kita nggak temui dia. Begitu nggak Islam mengajarkan? Tidak, ya. Nah, tapi jaga prokes, belajar caranya seperti apa. Kalau isoman, ada yang terpapar di rumah. Keluarga besar Bait Qurani ini, kalau ada yang terpapar corona, silakan laporan saja ke unit. Apalagi nanti yang saudaranya jauh, ya, itu Bu Nurul sebagai ketua yayasan sudah mengamanahkan. Kalau memang tidak ada keluarganya yang mengurus jauh dan sebagainya, itu pihak unit mengantarkan makan 3 kali. Sudah ada timnya, 3 kali diantar. Berjalan nggak di MI Bu Khair? Berjalan ya. Di MI itu kalau nggak salah tim antarnya Bu Titin ya? Iya, tapi kemarin Pak Nimin yang antar-antar. Oh, Pak Nimin yang antar-antar. Sekarang Pak Nimin yang sakit. Iya. Yang antar Pak Nimin siapa berarti? Belum disiapkan. Pak Nimin sudah diantar belum? Paling nanti Gojek. Ya, diperhatikan. Ya. Sudah diantar obat. Udah diantar obat ya. Nah, dicek makannya. Kalau memang Pak Nimin sih keluarganya deket ya, semua ya. Tapi dicek makannya. Kalau di BSD itu Bu Eli, ada nggak Kepsek BSD? Ya,
BSD mana BSD, ada capseknya enggak? Itu Mana diantar. Bu dari Kutab? Kutab ada ya Bu Ilmi ya? Ya, Berjalan ya alhamdulillah Bu Ilmi ya? Ya, sejauh ini tidak ada kasus yang tidak ada keluarga, Bu. Sakit masih ada Ya, keluarganya. alhamdulillah. Paling kita kirim buah, Ya, tanya alhamdulillah. kabar gitu. Ya, nah jadi diurus betul yang sakit ya, keluarga besar kita. Jadi berkorbanlah apa yang bisa dikorbankan buat saudara-saudara yang sakit, yang sehat ya. Kirim makanan, kalau punya cuman punya kuah, kirim kuah ke tetangga yang sedang terpapar ya. Tinggal digantung di depan di WA, dimasakkan sambelnya, dimasakkan lauknya. Walaupun satu ikan teri kecil sekalipun, ya berperanlah, yang sehat berperanlah. Karena dari setiap sedekah-sedekah, ya sedekah-sedekah yang kita berikan itu, ya sedekah itu bukan duit aja Bu, segala kebaikan itu menjadi penolak bala. Dan mengingatkan terakhir Bu Nurul, kurban juga bisa menjadi salah satu sarana melepas mental block. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Ya, bahwasannya kurban itu pemutus dari segala keburukan. Semoga dengan kurban bisa menolak wabah corona ini. Semoga setelah Idul Adha ini corona langsung pergi. Nah, itu saja dari Bu Nurul ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan Ayah dan Bunda yang mau bertanya, boleh langsung ataupun melalui via chat. Ya, tafadhol. Bagaimana, ada? Saya, Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya begini, Bu. Masih ada orang yang berpandangan bahwa corona itu aib, Bu. Jadi dia malu-malu untuk mengatakan bahwa dia terkena corona. Mohon penjelasannya. Iya, tadi sudah Bu Nurul sampaikan. Penyakit apapun itu, ya, itu adalah kemuliaan dari Allah. Ya, apa? Simpel aja rumusnya. Penambah pahala, penghapus dosa, ya, disiapkan surga. Bilang nggak perlu malu. Apalagi sekarang yang kena corona rotok hampir rata. Nah, mungkin kalau dia nggak sebutkan kemana-mana, mungkin dia sudah sampaikan pada orang tertentu yang dia butuh pertolongan, ya kan? Nah, perlu ngomong. Kalau nggak ngomong ke semua orang, ngomongnya ke orang yang kira-kira kita butuh pertolongan. Karena kalau diem aja, nanti pertama corona ini kan khas ya. Fon, suaranya terputus, Ustazah. Suaranya terputus. Tiba banyak orang. Sepertinya Ustazah Nurul ini ya keluar ya. Suaranya terputus. Iya.
Sinyalnya keluar juga ya? Sebentar. Suara saya udah terdengar? Sudah Ustazah, alhamdulillah. Iya. Nah, terus kalau nggak ada orang yang tahu, nggak ada pertolongan, ya. Karena ini gimana orang mau nolong kalau dia tidak tahu. Kalau ada yang tahu, ada yang membantu. Paling tidak tadi begini, kita kan kalau terpapar corona nggak mungkin keluar-keluar, berdosa. Ya nggak? Berdosa nggak? Berdosa. Kita menularkan orang lain. Kalau kita menularkan orang lain, orang itu meninggal, kita jadi penyebab meninggalnya orang. Penyebab meninggalnya orang itu sekarang tidak hanya dengan membunuh pakai pisau, tapi dia corona jalan-jalan. Itu karena orang corona nggak boleh jalan-jalan, kan butuh distribusi makanan, ya nggak? Mau masak sendiri, lemes, lutut lemes. Nggak bisa, 1, 2, 3 hari itu, 4 hari itu lemes, gemetar, sholat aja nggak bisa, makan malas, butuh bantuan orang semuanya. Nah, kalau nggak ngomong, makanya banyak sekali orang-orang yang isoman, itu ajalnya datang begitu. Karena tidak dapat pertolongan, dikira sesak napas biasa, tidak taunya gagal, pernapasannya gagal, entahlah apa istilahnya. Terus minum obatnya bodrek aja. Ternyata kan harus ada vitamin dan lain-lain. Nah, itu dampaknya. Jadi yakinkan, makanya sekarang Bapak Ibu sekalian, nggak usah ditanya sakit topo sekarang ini. Ya, dilihat aja dia sakit, kirimin makanan, sudah. Kirimin dia makanan, kirimi dia buah, kirimi dia obat-obatan, kirimi dia vitamin. Apa dia tahu? Langsung kirimi. Nggak usah nunggu dia minta. Terdengar aja dia sakit, langsung kirim. Nggak usah ditanya. Karena memang secara psikologis, bukannya malu, bukannya apa, shock aja, ada yang shock. Karena shock itu yang tergambar, itu yang dipeti-peti sama baju putih. Bukan karena malu mungkin. Takut diangkut pakai baju putih-putih itu. Takut. Ya kan? Banyaklah psikologi di antara itu. Nah, psikologinya juga, pemikirannya, pandangannya, kata Bu Nurul tadi, kalau kita terpapar corona, kita butuh saudara, butuh teman. Kalau nggak dibicarakan pada banyak orang, pilihlah orang yang memang bisa membantu. Tapi jangan keluar-keluar, muter-muter, mantep-mantep di rumah, hubungi pihak-pihak yang bisa membantu. Gitu kali Pak ya. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam, ya Bu. Ya, izin. Mungkin kalau saya curhat boleh Bu, sharing gitu, sharing Silakan, sedikit Bu. boleh ya, Bu Nurul ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Linda. Saya wali murid dari Kutop Bait Qur'ani. Terima kasih Ustazah Nurul atas penjelasan yang sangat manfaat. Salam hormat juga kepada Ustadz Habib Rahman, kemudian Bu Ilmi dan Bu Ajeng selaku tim jajaran dari Kutop. Jadi izin saya mungkin sedikit sharing Bu Nurul dari mungkin implementasi dari yang Bu Nurul sampaikan tadi. Jadi saya sempat kena, saya sudah terpapar COVID di bulan Februari, dan qadarullah saya baru negatif setelah 2 bulan. 2 bulan baru dinyatakan negatif. Ini waktu yang cukup lama. Nah, memang awal-awal saya tahu bahwa saya corona itu campur aduk sekali di pikiran saya. Panik, cemas, bahkan ada suatu perasaan kenapa kok saya?
karena saya sudah berusaha untuk menjalani prokes, saya selalu pakai masker, saya mau jaga makanan, jadi sejak pandemi saya juga tidak pernah jajan di luar dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kok kenapa saya yang kena? Ada perasaan saya menyalahkan Allah pada saat itu. Tapi akhirnya saya berusaha untuk menahan panik saya, menahan kecemasan saya dengan berpikir positif. Dengan berpikir positif bahwa insya Allah Allah adalah Allah Maha Penyembuh. Nah, saya juga berikhtiar dengan cara ikhtiar bumi. Mungkin di situ saya mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, obat-obatan dari dokter, kemudian vitamin, kemudian makan makanan, dan ya alhamdulillah support dari keluarga, dari teman, termasuk dari Kutub Bait Qur'ani kemarin. Bu Ilmi, Bu Dini sempat memberikan tausiah-tausiah yang memberi semangat kepada saya untuk sembuh. Nah, kemudian tak lepas dari ikhtiar bumi, saya pun berusaha untuk melakukan ikhtiar langit. Saya berusaha untuk ya tadi melalui kajian-kajian yang dikirim dari sahabat-sahabat, kemudian kita lihat di YouTube kajian-kajian yang membangkitkan giroh kita atau ruhiyah kita, dan juga selalu memohon kepada Allah. Ya mungkin ini hikmah dari yang saya rasakan. Saya isolasi mandiri selama 2 bulan, dan waktu itu karena untuk menghindari anak saya yang kebetulan anak saya sehat negatif, jadi saya isolasi mandiri di hotel. Kebetulan ada fasilitas dari kantor gitu. Nah, ini memang sangat benar-benar diperlukan suatu mental, suatu motivasi yang kuat dari dalam diri untuk bisa menerima dan untuk bisa meyakini takdir Allah. Dan kita juga nggak usahlah pada saat kita isoman mengikuti berita-berita yang membuat kita lebih panik gitu kan. Jadi berita-berita di luar yang di medsos maupun di WA yang karena lebih banyak beritanya innalillahi gitu kan, itu bikin imun kita turun. Dan memang diperlukan support yang luar biasa dari keluarga, terus sahabat-sahabat, teman dan sebagainya. Ya, mungkin di sini memang diperlukan emotional healing yang kuat untuk bisa bangkit dari ujian, terutama yang pernah diberi sakit corona. Karena dari Ibnu Sina kalau nggak salah ya Ustazah menyampaikan bahwa panik adalah setengah dari penyakit, tenang adalah setengah dari obat, dan sabar adalah obat. Nah, itu mungkin yang harus kita lakukan, bahwa mungkin di sini Bapak Ibu yang sedang diuji dengan sakit harus tetap berikhtiar, harus tetap positive thinking, harus tetap berpikir positif, dan mental block tadi yang disampaikan oleh Bu Nurul. Nah, mungkin itu sih Bu Nurul sharingnya. Cuma ini Bu Nurul, saya ingin sedikit bertanya kepada Bu Nurul. Jadi pada saat saya isolasi mandiri, saya berusaha memanfaatkan waktu saya dengan baik. Maksudnya biar ada manfaat. Jadi saya sudah terjadwal jam berapa saya sarapan, jam berapa saya olahraga, jam berapa saya ada target-target ruhiyah saya mungkin dengan baca Quran dan lain sebagainya. Namun kadang setelah saya diberi kesembuhan dan beraktivitas rutin lagi seperti semula, agak menurun Bu Nurul. Giroh itu kok semacam kayak kok agak turun ya, maksudnya mungkin dengan rutinitas-rutinitas yang ya cukup sibuk gitu kan, jadi giroh itu agak turun. Kedekatan kita, pertalian kita, pertautan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Allah, saya merasa agak turun. Nah, itu mohon sarannya Bu Nurul, bagaimana cara mempertahankan mungkin emotional healing kita pada saat kita terpuruk. Dan itu saya merasakan bahwa kedekatan saya dengan Allah lebih gitu. Namun pada saat kita sudah kembali ke rutinitas kok agak hilang. Nah, mungkin mohon sarannya Bu Nurul, bagaimana cara mempertahankan mental seperti itu agar tetap terjaga di setiap kondisi, baik kondisi sakit maupun kondisi kita sehat.
Mungkin itu Bu Nurul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah niat kita ibadah saat sakit. Hindari niat ibadah saat sakit itu agar sehat. Jadi ketika sehat, maka berhentilah ibadah. Tetapi kita jadikan kita ibadah ketika sakit itu adalah kita memohon kepada Allah agar Allah selalu mendidik kita. Jadi sakit itu sebagai sebuah proses pendidikan agar nanti setelah kita sembuh kita menjadi orang yang lebih baik, lebih taat. Nah itu niatnya, sehingga nanti outputnya pun akan seperti itu. Yang kedua adalah tadi berpikir positif saat kita sehat. Untuk kasuistik corona, bagi yang sudah terpapar terus sehat, berpikir positifnya apa? Allah telah memberikan kesempatan kehidupan kedua. Ya enggak? Bahasa manusiawinya. Lepas dari kematian. Ya enggak? Lepas dari ajal. Iya, Ustazah. Kalau orang merasa berpikir positif, orang yang lepas dari ajal itu ingin berbuat manfaat terus. Syukur banget, ya Allah, diingat betul itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau beri aku kesehatan, ya Rahman, ya Rahim, aku terlepas dari itu semua. Sujud syukur ditingkatkan, syukur ditingkatkan, syukur ditingkatkan. Karena apa? Kadang sudah kena corona pertama, kadang kena lagi. Karena ini pandemi belum usai. Ya, dicamkan di kepala. Bersyukur dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup. Padahal sudah melalui pintu, ibaratnya sekarang tuh kalau sudah corona orang berpikirnya udah mati aja dah. Iya kan? Pas awal-awal kena itu orang udah berpikir gitu aja, udah inget-inget baju putih sama peti. Ya kan? Sama penurunan peti pakai tali. Ya enggak? Udah kebayang-bayang aja itu pas awal-awal, dan setelah itu stabil dia. Nah, itu diingat-ingat agar terus meningkat ibadahnya. Yang kedua tadi, begitu sehat langsung berpikir orang lain. Semangat, ada si anu sakit apa kasih, ada si anu sakit apa kasih. Bayangkan, makanya dipasang anchor, istilah psikologinya, kita ingat kembali, kita gambarkan kembali, kita pasang di kepala kita. Kondisi sulit kita waktu corona itu dipasang lagi. Lemesnya apanya, terus betapa bahagianya dikirim buah. Wah, saya nggak bisa lupa tuh. Dikirim Bu Emi buah, saya lagi nggak bisa makan. Kayak saya dapat gunung emas makannya itu. Buah pir hijau itu kayak saya dapat gunung emas makannya. Nah, bayangkan itu. Jadi ketika kita sehat, kita mau memberi banyak orang yang menanti itu, menanti kiriman vitamin, karena nggak kepikir mau ngapain tuh orang. Kalau udah sakit, kalau udah terpapar itu nggak kepikir obatnya apa, ininya apa, kirim aja, kirim buah, kirim vitamin, kirim makanan, kirim apa yang menjadi support mereka, kirim masker. Ditanya sampai, apalagi kalau perempuan sama perempuan, ditanya butuh pampers enggak, ya kan? Tanya butuh pampers enggak? Maaf ngomong, jeruk sama jeruk, kalau batuk kencing enggak Bu? Kencing, ya enggak? Ada yang kencing sampai ngocor, ya enggak? Kalau diem aja, kata Bapak tadi, malu mau ngomong corona, ya Pak ya, diem aja, udah dah, nggak ada yang ngebeliin di luar, nggak ada apa. Jadi apa pengalaman kita berikan ke orang, kita kasih apa yang bisa kita kasih. Sampai tadi Bu Nurul bilang, walaupun teri satu,
walaupun teri satu. Ya, itu kali Bu caranya ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, biar tambah meningkat manfaatnya buat umat. Ya. Ada lagi Ustazah? Suaranya ya nggak terdengar Bu Nurul. Nggak ada lagi? Apa masih ada? Di chat ada nggak? Belum ada nih di chat juga. Oh ya udah, mungkin itu aja dulu ya. Iya. Bu Nurul ini masih belum lega dadanya, jadi nggak bisa juga bicara agak lama. Itu saja ibu-ibu semuanya tadi ya, resum dari Bu Nurul. Jangan melihat mendengar, merasakan apa yang ada saja. Tapi di balik itu, apa itu ridho Allah, apa itu pahala Allah, apa itu surga Allah. Contoh ringannya, kalau sakit, pahala, penghapus dosa, surga disiapkan. Takbir, Allahu Akbar. Coba kalau Bu Nurul bilang sakit, 3 kali pahala, 3 kali penghapus dosa, surga disiapkan 3 kali, surga disiapkan, takbir, Allahu Akbar. Bisa? Insya Allah bisa Ustazah. Nah, biar nanti melekat ya, ajarin nanti kalau ada yang sakit. Sakit. Allahu Akbar. Kalau ada yang tertimpa musibah meninggal, ya gini, kalau Bu Nurul bilang meninggal saat corona, syahid 3 kali ya, syahid 3 kali, surga disiapkan, takbir, Allahu Akbar. Amin. Meninggal saat corona, Syahid. Surga disiapkan. Allahu Akbar. Itu saja dari Bu Nurul, saling mendoakan kita semua. Semoga tetap taat dalam kondisi corona ini, tetap sehat, tetap bisa memberikan kepada umat. Baik Qur'ani tetap berjuang melahirkan 7 ulama besar. Insya Allah kita berkumpul dalam surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.